Jada yajudu, bagus, sempurna, mulia, lebih mulia dari yang lainnya. Ajwad. Ini kata Ibnu Abbas, kalau ada orang yang mulia, Nabi lebih mulia. Kalau ada orang lembut, Nabi lebih lembut. Kalau ada orang baik, Nabi paling baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu kemuliaannya lebih daripada hari biasa. Allahu akbar. Nih, teman-teman, maaf ya. Kalau ada orang baik, Nabi paling baik. Jadi kalau ada orang infak misalnya, taruhlah misal 1 juta, Nabi 100 juta. Infak orang 1 onta, Nabi 1000 onta. Orang misalnya sholatnya malamnya panjang kelihatan, Nabi 1 rakaatnya sampai bengkak kakinya. Jadi nggak pernah kalah. Jadi sifat mulianya ini bukan cuma dengan manusia, hubungan dengan Allahnya pun yang paling mulia. Silahkan Anda ya, ini sampai diakui oleh semua Nabi sebelumnya. Coba buka Quran surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Saya kasih contoh deh. Tafsirnya di Al-Bukhari, nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Pertama, Quran surah 61, ayat ke-6. 61 surat apa? As-Saff ya, ayat yang ke-6. Perhatikan kalimatnya. Langsung di lisan Nabi Isa alaihissalam. Awas, lihat kalimatnya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Perhatikan ketika Isa anaknya Maryam, ibnu itu anak laki-laki. Ketika Isa anak laki-lakinya Maryam berkata kepada umatnya. Perhatikan kalimatnya sampai ke kalimat ke ujungnya begini. Ya'ti bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, beliau menyampaikan pesan kepada umatnya, nanti setelah periode saya ini akan datang seorang rasul. Seorang rasul yang terakhir, bukan saya yang terakhir. Setelah periode saya, Nabi Isa itu teman-teman hidupnya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad, 600 tahun. Kata beliau, akan datang rasul setelah saya, sebutannya Ahmad. Tuh, sebutannya apa? Sedangkan beliau itu dikenal di masanya dengan Muhammad. Jadi Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Quran. Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ke-3 ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali kata Muhammad. Ahmad hanya sekali, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Tapi Anda jangan lupa, semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad SAW semuanya nama sifat, tidak pernah ada nama zat. Apa bedanya Ustadz nama zat dengan nama sifat? Kalau zat itu nama yang diberikan untuk membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa. Nama siapa Mas? Angga. Ya, nama pendeknya. Nama panjangnya? Serangga. Oh, bukan. Enggak apa. Kan ada Rangga, ya. Rangga lawannya cinta. Ada apa dengan cinta dia? Baik. Angga. Nama? Hakam. Baik. Ini Rangga, ini Hakam. Baik. Coba berdiri. Ngadap ke sana, Angga. Hakam berdiri. Bukan Mas, ngadapnya ke sana. Sana akhwat, jangan dihadap ke tembok, tembok. Nah, Hakam ngadap ke sana. Baik. Sekarang saya panggil ya. Angga. Bukan Hakam, Angga. 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 Tuh. Baik lagi. Hakam. Jelas? Nah, kenapa ketika saya panggil Hakam yang nengok Hakam, ketika saya panggil Angga yang nengok Angga, itu disebut nama zat namanya. Nama yang diberikan untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sehingga ketika diberikan panggilan bisa terlihat bedanya siapa satu dengan yang lain. Paham di sini? Baik, misal Hakam silahkan duduk. Baik, jazakallah khair. Angga tetap di situ. Misalnya sekarang boleh duduk. Jazakallah khair. Paham? Nama zat. Tapi kalau ada yang kedua namanya sifat. Nama sifat itu adalah nama yang dilekatkan pada satu zat atau orang tertentu yang menunjuk pada keistimewaan yang dimiliki oleh orang itu. Misal, Angga pintar. Angganya zat, pintarnya sifat. Hakam adil. Hakamnya nama orang, adilnya nama sifat. Jujur sifat, sabar sifat, sifat. Jadi kalau orang semakin banyak mendapatkan sifatnya, sifat, ini menunjukkan orang itu saking banyak keistimewaannya. Misal, Angga jujur, mulia, sabar, tawadu, berarti Angganya itu istimewa. Karena banyak sifat melekat pada dirinya. Dalam bahasa Arab, kalau orang saking banyaknya sifat kemuliaannya sehingga tidak bisa dibedakan mana sifat mana orangnya, maka hilangkan nama orangnya, masukkan nama sifatnya. Maka ini menunjukkan orang itu begitu mulia sampai sifat kemuliaan
kemudian berkumpul pada dirinya. Seakan-akan orang udah lupa dengan zatnya, yang penting kemuliaannya. Perhatikan, satu-satunya nama Nabi dan Rasul yang oleh Allah dianugerahi nama sifat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Anda urutkan dari zaman Nabi paling bawah, ya, pertama kali Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah akan Anda temukan nama sifat kecuali melekat pada Muhammad SAW. Muhammad sifat dari kata Mahmud, sifat mubalaghahnya Muhammad. Ahmad sifat dari kata Hamid, sifat mubalaghahnya Ahmad. Perhatikan baik-baik. Ada Al-Hami, ada Al-Kafi, ada Al-Mahi. Itu Nabi. Di semua yang melekat pada Nabi Muhammad, 5 nama yang paling populer, 3 di hadis, 2 di Quran, itu semuanya nama sifat. Hanya Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan semua kemuliaan berkumpul di Nabi yang terakhir ini. Anda urutkan dari awal sampai akhir, nggak akan Anda temukan. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlain Matushana bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Cari dari bawah sampai ke atas, tidak Anda temukan kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau disebutkan nama Muhammad, berarti itu sifat yang melekat pada seseorang karena kemuliaannya secara sosial, hubungan dengan makhluk. Ya, Nabi yang penyayang, pada tumbuhan beliau sayang. Kata beliau, kalau sedang ada peperangan, jangan rusak tanaman. Padahal kalau orang sedang perang itu kan emosi berkumpul. Emosi berkumpul, nggak ada orang perang dengan kasih sayang. Silahkan cek. Saya belum pernah temukan ada orang perang pakai kasih sayang, mustahil. Makanya di Quran surah ke-9 Al-Bara'ah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillah. Yang lain pakai bismillah. Al-Fatihah sampai An-Nas bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Kenapa At-Taubah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Karena awal ayat At-Taubah adalah izin pembuka perang. Ketika umat pada situ dizolimi, nggak pernah balas. Ketika punya kemampuan, pertahankan dirimu, bukan untuk menyerang orang lain. Turunlah ayat izin. Bara'atum minallah. Sekarang mulai diizinkan kalian untuk mempertahankan diri. Turun perang, nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim kalimat sayang. Rahman kalimat sayang, puncak dunia. Rahim kalimat sayang, puncak akhirat. Dan nggak ada orang perang pakai sayang. Tembak, dor, maaf ya, nggak ada. Izin nembak ya, kalau sakit maafin aja. Udah, nggak ada. Ya, tapi dalam suasana itu kata Nabi, jangan rusak tanaman. Coba lihat, rumput-rumput pertahankan, jangan diinjak. Tanaman-tanaman pertahankan, jangan kemudian dicabut, jangan dilukai. Makanya ulama fikih mengatakan, dalam perang saja tumbuhan dilindungi. Jadi kalau dalam suasana aman ada orang yang gundulin hutan, cabut-cabut pohon, itu dosanya berkali lipat. Karena dalam suasana perang, tumbuhan dilindungi. Ada orang suasana aman, nyabutin pohon, dosanya banyak. Itulah Muhammad. Pada hewan, bayangkan. Orang dulu sembarangan nyembelih hewan, kata Nabi, jika engkau ingin menyembelih hewan, maka tajamkan pisaunya dulu, tajamkan. Apa tujuannya? Jangan sakiti hewannya, percepat penyembelihannya. Tarik, set, sekali. Ini bukan berkali-kali begini. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau Anda akan menyembelih, maka baguskan sembelihan. Ya, tajamkan, tajamkan, tajamkan. Dan saat menyembelih, menajamkan pisaunya pun jangan di hadapan hewannya. Jauhkan. Jadi bukan hewannya dipanggil. Kandidat selanjutnya, oh siap-siap ya, sabar. Nanti babai cepetin, ya kan? Itu gak boleh. Jauhkan. Sembelih, habis. Itulah Muhammad. Pada manusianya luar biasa. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kana khuluqul Quran. Pada tetangganya mulia, pada musuhnya. Anda bayangin aja dah. Teman-teman tinggal di komplek, diusir dari komplek. Pernah ada yang lemparin, pernah ada yang caci maki, pernah macam-macam, diusir. Tiba-tiba satu saat Anda berkuasa, datang lagi ke sini. Anda ingat peristiwa itu. Apa yang Anda lakukan terhadap orang komplek? Panggil satu-satu ke sini. Nabi tidak. Nabi dihancurkan saat di Mekah. Perasaannya, fisiknya, keluarganya diintimidasi, sahabat-sahabatnya dibunuh di hadapan Nabi kadang-kadang. Sedang ruku kemudian ditaruh kotoran di atas punggungnya. Ketika akan lewat dicaci maki, pergi ke Taif dilempari dengan batu, darah keluar dari tubuhnya yang sangat mulia. Diusir oleh kaumnya, meninggalkan tempat yang dicintainya, sampai berbalik ke belakang saat berada di Jarwal. Ya Makkah anti ahbu madinatin fi qalbi, laula amarani rabbi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau kota yang sangat kucintai dalam hatiku.
Kalau Allah nggak perintahkan aku hijrah, nggak akan aku tinggalin. Wafat pun nggak ada masalah di situ. Cuman karena Allah perintahkan, aku pergi. Diusir. Tiba-tiba ketika balik lagi ke situ dalam suasana Fathu Makkah, kekuatan sudah banyak. Mudah bagi Nabi untuk menumpas orang yang pernah membunuh sahabatnya, menzolimi kawannya, menzolimi diri beliau. Apa yang beliau katakan? Antumut tulaqa, kalian dimaafkan pada hari ini. Yang pergi ke masjid, aman. Yang pergi ke rumah Abu Sufyan, aman. Yang mendekat ke sini, aman. Antum saya bebaskan seperti Yusuf membebaskan saudara-saudaranya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad. Tapi ketika disebutkan dengan Ahmad hanya sekali dalam Al-Quran, itu teman-teman bentuk isim tafdil, sighah mubalaghah dari kata hamid. Tidak pernah disebutkan hamid dalam bahasa Arab kecuali menunjuk kemuliaan seseorang yang punya sifat ibadah yang kuat kepada Rabbnya. Hubungannya vertikal, hablum minallah. Yang tadi hablum minannas horizontal, yang ini hablum minallah vertikal. Hamid, kalau sekali, misal rajin tahajud tapi belum mampu puasa sunnah dengan konsisten, hamid. Rajin puasa sunnah belum mampu baca Al-Quran bagus tiap harinya, hamid. Tapi kalau orang ini tahajudnya bagus, lama, baca Qurannya bagus, puasanya rajin, maka dirubah kalimatnya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad? Untuk memberikan pesan kepada umatnya. Umatnya itu menduga Nabi Isa Nabi terakhir. Karena di kitab itu pada surah ramalan. Apa ramalannya? Beritanya akan lahir Nabi terakhir, punya sifat sayang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya. Sedangkan Nabi Isa punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, penyayang. Ajarannya ajaran kasih. Makanya pengikut Nabi Isa itu meneruskan ajaran kasih. Cuman belakangan tauhidnya kemudian diselimpangkan, bukan kepada Allah, kepada yang lain. Tapi ajaran sayangnya masih ada. Sayang, berbagi, sayangi dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat itu. Nah, umatnya menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir itu, kenapa bukan menyebut Muhammad? Kalau menyebut Muhammad, maka sifatnya sama dengan Nabi Isa pada saat itu. Tapi beliau menyebut satu sifat yang tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Kata beliau Ahmad. Walaupun beliau ini dijamin masuk surga, dibebaskan dari maksiat, maksumun minal maksiyah, madmunun bil jannah, tapi ibadahnya tidak akan bisa disaingi oleh nabi-nabi sebelumnya. Ahmad. Apa buktinya? Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang 3 orang sahabat Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, ja'u ila sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Perhatikan kalimatnya. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah dipertanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi itu, panjang dan bagusnya. Jangan ditanya, diterangkan. Yusolli arba'an tsumma arba'an tsumma thalathan. Nih memang cuma 4-4-3. Kalau di rumah saya 4-4-3. Di Sayyidah Maimunah 2-2-2-2-2, ujungnya 1. Nanti ada lagi di tempat lain beda lagi. Di tempat saya 4-4-3. Cuman jangan ditanya bagus dan panjangnya. Penasaran, besoknya diikutin. Seperti sering saya kisahkan kisah ini. Begitu diikuti kata Hudzaifah, betul kata Sayyidah Aisyah. Gak usah ditanya. Bacaannya indah. Begitu berhenti di ayat doa, berhenti doa dulu. Begitu sampai di ayat surga, mohon supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, lama berlindung supaya umat masuk neraka. Tak terasa olehku ternyata Nabi ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun pengen lihat bagaimana rasanya. Besoknya ikut lagi di belakang Nabi sholat. Kemudian sampai di ayat ke-100 itu aku duga akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Tapi nikmat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah itu beliau ruku. Besoknya semua tidak ikut lagi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan karena capeknya, karena indah, nggak terasa. Mau seluruh Quran dibacakan pun enak aja salatnya. Cuman aku itu sering menebak di posisi mana beliau akan ruku supaya bisa aku amalkan di kemudian hari. Jadi begitu merasa akan ruku nggak jadi, merasa akan ruku nggak jadi. Aku khawatir terganggu khusyukku karena perilakuku sendiri. Maka besok aku berpisah, tapi aku punya kesimpulan salatnya lama dan tenang. Itu biasa, kata Sayyidah Aisyah, itu masih biasa. Saya bangun ngelihat Nabi kaki bengkak. Salat belum tuntas, kaki udah bengkak. Begitu salam kata beliau sambil suasana luar biasa. Harunya seorang istri merasakan suami demikian, kata Sayyidah Aisyah lima kata. Alam takun madmunan, alam takun maksuman. Ya Rasulullah, Anda kan dijamin surga. Dosa itu udah diampuni, dijaga dari maksiat. Kenapa masih begini? Sholat sampai bengkak kakinya. Beliau santai aja bicaranya. Afala akunu abdan syakura.
Apa nggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadaku itu? Aku tuh cuma hamba, abdan. Apa nggak boleh aku mensyukuri nikmat ini? Allahu Akbar. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari maksiat, sholat tahajud, rakaat pertama kaki bengkak. Ada umatnya surga belum jelas, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun rakaat pertama mata bengkak. Ya Allah. Ada yang nggak sholat bangun malam, nonton bola lagi. Ya. MU menang, menangis. Ya. Kalah, bunuh diri lagi Luke Shaw. Ya. Apalah saya nonton enggak saya sampai Messi berdarah-darah saya tahu. Ya. Juventus berapa ayak 1-1 saya tahu. Ronaldo ngegolin. Ya. Nonton tidak? Tidak. Ngapain kita melihat sesuatu yang bisa dibaca esok hari? Ya, nggak ada kerjaan. Ya, jadi sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan besok harinya kita dahulukan. Sesuatu yang bisa kita baca besok hari, besok kita baca. Ya, saya senang baca. Kasus Pontianak saya ikuti. Ya, apakah benar kemudian dipersekusi? Apakah benar dibully? Apakah benar dikeroyok? Jangan dulu simpulkan. Kita itu punya adab. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, kalau datang berita belum jelas, cek dulu, jangan langsung diramein. Rame gini-gini, cek dulu, lihat. Ya kadang-kadang nggak nyambung. Yang dilihat malah jilbabnya. Rame nggak bahas jilbab? Apaan? Cara berpikir yang sangat kecil seperti itu. Apa Anda katakan ada orang pakai jas alma mater kemudian mencuri, lalu Anda salahkan kampusnya? Anda salahkan alma maternya? Ada orang pakai simbol agama, lalu dia melakukan perbuatan kotor, apa yang salah agamanya? Kalau peci itu tidak cukup sampai di kepala, maka ganti pecinya, jangan potong kepalanya. Jelas ya?